Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan membahas matematika penilaian akhir tahun yang ada di LKS. Sudah kalian kerjakan semuanya kan? Pintar, sip, yuk kita bahas sama-sama. Nomor 1, besar sudut pada kaki trapesium sama kaki. Nah, karena sama kakinya, maka sudutnya akan bernilai betul sekali, bernilai sama. Nah, kemudian berikut ciri-ciri bangun segitiga sama kaki. Karena kakinya sama, maka apa yang sama? Tidak mungkin tiga sisi sama panjang. Kalau tiga sisi sama panjang, maka dia adalah segitiga sama sisi. Tiga sudut sama besar, sama segitiga sama sisi. Nah, dua sisi sama panjang, karena yang sama kakinya, maka dia adalah dua sisi yang sama panjang. Next, nomor 3. Bangun persegi panjang memiliki garis diagonal sebanyak. Nah, garis diagonal itu apa tuh anak-anak? Masih ingat apa udah lupa? Nah, garis diagonal itu garis yang membagi nih loh. Ada berapa dia garisnya? 1, 2, maka ada 2. Nah, nomor 4. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga. Sudutnya ada 3. Jumlahnya berapa ya? Nah, dalam sebuah segitiga, sebuah bangun itu dia mempunyai jumlah sudutnya yaitu 180. Next yuk, nomor 5. Jika bangun di atas ditarik garis dari titik B, dari titik B ditarik garis ke titik C, maka membentuk dua bangun. Berupa bangun apa? Sip, bagus. Bangun segitiga siku-siku. Di mana bangunnya? Di sini. Nah, ya kan? Ada bangun ACB ini dan CDB. Dua segitiga siku-siku. Oke. Next, nomor 6. Jika keliling sebuah persegi panjang ada 56 cm, jika panjangnya 15 cm, maka lebarnya berapa? Diketahui B-nya 15, K-nya 56, lebarnya berapa? Masih ingat apa rumus keliling persegi panjang? Betul sekali. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Tadi yang diketahui apa anak-anak? Kelilingnya 56, panjangnya 15, dan lebarnya tidak diketahui. Tanyakan lebarnya. Maka seperti ini, masih ingat toh? Kita tulis di sini. 56 sama dengan 2 kali 15, panjangnya tadi 15 ditambah lebarnya. Lebarnya ditanyakan. Nah, kemudian 56 dibagi 2. Kenapa kok bisa dibagi 2? Karena dia dari ruas ini dia kali, maka berpindah ke melewati sama dengan, maka dia berubah menjadi bagi. 15 tambah lebar. 56 dibagi 2 sama dengan 28 ditambah 15 ditambah lebar. Kemudian karena ini ditambah, maka akan kita lewatkan sama dengan menjadi apa? Menjadi kurang. 28 dikurangi 15 sama dengan lebarnya. 28 dikurangi 15 sama dengan 13. Maka lebarnya adalah 13 cm. Next, soal selanjutnya nomor 7. Kalau yang nomor 6 tadi persegi panjang, maka yang nomor 7 ini adalah sepetak sawah berbentuk persegi. Nah, kalau persegi apa rumus kelilingnya? Iya, betul sekali. Kelilingnya persegi sama dengan 4 dikali sisi. Nah, sisinya berapa? 40. Ini cm ya, ini 40 cm. Keliling petak sawah tersebut. Nah, kita tulis dulu. Kelilingnya, rumusnya keliling dari persegi 4 dikali sisi. 4 dikali 40. Nah, kalau ada 0 berarti cukup kita kalikan 4 dengan 4. Berapa 4 dikali 4?
Ya, 16. Tinggal kita tambahkan nolnya sama dengan 160 cm. Maka jawabannya adalah C. Next, nomor 8 sama dengan soal nomor 6 tadi. Keliling, masih dikeliling ya. Suatu persegi panjang memiliki panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm. Berapa kelilingnya? Apa tadi rumusnya? Keliling persegi panjang 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjang ditambah lebar, panjangnya 6. Gampang ini, 2 dikali 6 ditambah 4. Tambahkan dulu yang ada dalam kurung. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 2 dikali 10 sama dengan sip, gampang toh? Ips, nomor 8, 20. Nah, yang tadi masih bingung mengerjakan keliling persegi panjang, coba dulu kerjakan nomor 9. Boleh di pause dulu videonya Bu Rina, nanti kalau sudah selesai boleh di play lagi, oke? Nah, oke, nomor 9 sama, dia ditanyakan keliling, tapi dia ini apa ya Bu, keliling persegi panjang atau persegi? Kita lihat sisinya sama atau tidak. Panjangnya 150, lebarnya 75, berarti tidak sama, maka dia adalah persegi panjang. Nah, karena dia persegi panjang, maka rumusnya sama seperti yang atasnya. Kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya diketahui 150, lebarnya 75, maka tambahkan dulu yang 150 dan 75. Hasilnya 225, tinggal dikalikan 2 sama dengan 450. Oke, bisa toh? Sip, pintar. 450. Oke, nomor 10. Bisa toh nomor 10? Gampang toh? Apa yang ditanyakan? Iya, bentuknya persegi, ditanyakan kelilingnya. Apa tadi? Keliling persegi? Keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Diketahui sisinya berapa? 14 cm, berarti 4 dikali 14 sama dengan 14 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 6 ditulis 1 kita simpan. 1 dikali 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti kelilingnya persegi yang sisinya ada 14 cm, kelilingnya adalah 56 cm. Ya, 56 cm. Jawabannya adalah B. Next ya, kita lanjut nomor 11. Kalau tadi keliling, sekarang kita masuk ke luas. Luasnya persegi panjang. Apa luasnya persegi panjang? Luas sama dengan panjang dikali lebar. Tahu panjangnya berapa? 5, lebarnya 2. Ya udah, tinggal tulis saja. 5 kali 2 sama dengan 10. B. Nomor 12. Paling gampang juga ini. Keliling dari persegi. Keliling segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 11. Kalian lihat soalnya aja, sudah bisa jawab ini. Kalau yang masih bingung, masih ingat toh keliling segitiga itu rumusnya A ditambah B ditambah C. Ya sudah, 11 tambah 11 tambah 11 sama dengan 33. Apa jawabannya? Ya, C. Nah, ini sama tadi nomor 13. Tadi kalau nomor 12 kan A ditambah B ditambah C. Sama, ini juga kelilingnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Tapi kita misalkan saja A-nya ini A, B, C. Berarti kelilingnya 8 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 12 tambah 12 atau 12 tambah 8, 20. 20 tambah 10, 30 tambah 2,
32 jawabannya A. Nah, untuk nomor 14 ini bonus ya, ini enggak ada soalnya, tapi sebenarnya kalau kalian mau menghitung ya ini dicari luas segitiganya, jawabannya ada di sini, tapi nggak tahu yang nulis soal lagi ngantuk mungkin. Jadi 14, 15 ini juga enggak ada soalnya, enggak ada. Kalau 16 ini sebenarnya ada jawabannya dan ada caranya, tapi kalian belum. Tapi bagi yang penasaran, ini 45 derajat 5Y sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Ini Y-nya 9, tapi enggak usah jawab ini bonus, enggak usah dikerjakan. Nomor 17 ini sebenarnya ini enggak bonus ini anak. 17 ini jawabannya yang paling penyajian data hasil penjualan beberapa jenis sepeda motor di suatu dealer pada tahun 2019 agar lebih menarik dan informatif, maka paling tepat disajikan dalam bentuk apa? Diagram batang. Tidak bonus ya. Oke, nomor 17 tidak bonus, sudah Bruna hapus. Nah, ini juga nomor 18 harus teliti. Pernyataan berikut ini merupakan penyajian data diagram batang yang benar. Skala yang digunakan tidak harus dimulai dari 0. Nah, tidak harus dimulai dari 0 ya, dia itu harus dimulai bawahnya 0. Nanti setelah 0, coba ya boleh tunjukkan ini. Ini boleh dimulai dari 2, 4, tapi di bawah sini selalu ada apa? 0. Jadi nomor 1 ini tidak tepat. Salah. Nomor 2, diagram batang hanya dapat dibuat secara vertikal atau tegak. Tidak, diagram batang bisa dibuat dengan yang tidur-tidur seperti ini atau horizontal, ya kan? 2 bukan, B bukan. C, skala lebar setiap batang harus sama. Iya, maksudnya skala lebarnya itu ini. Nah, ini harus sama. Nggak boleh kita buat yang ini kecil, yang ini kita buat besar segini, nggak boleh. Nah, harus sama, maka jawabannya adalah C. Nomor 19 ini jawabannya kalau menurut Bu Rina ini bonus aja karena tidak ada jawaban yang paling tepat, kurang lengkap semuanya. Oke, lanjut nomor 20 sampai 26 kita melihat diagram batang ini. Ini gampang, tinggal harus teliti saja. Nomor 20, orang tua anak yang pekerjaannya menjadi pedagang. Mana pedagang? Ini. Pedagang berapa? 4. Jadi ya udah 4. Masih ingat toh? Iya. Nomor 21, orang tua anak yang pekerjaan menjadi karyawan. Karyawan, kita cari karyawan berapa? 10. Berarti berapa? 10. 22, pekerjaan orang tua sebanyak 8 anak. Berarti kita cari yang 8. 8 mana, Bu? Nah, wira swasta. Berarti ini wira swasta. Nah, ini selisih orang tua kelas 4 sebagai wira swasta dengan PNS. Kita lihat dulu, wira swasta berapa? 8. PNS 12. Selisih itu apa toh? Betul, selisih itu dikurangi. Berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4 anak. 4 anak yang orang tuanya, selisih orang tua yang bekerja sebagai PNS dan wira swasta. Nomor 24, kebanyakan orang tua murid kelas 4 berprofesi sebagai mana yang paling banyak? Ini PNS, ada 12 orang. Berarti ini adalah PNS. Nah, nomor 25 sekarang yang ditanyakan jumlah murid kelas 4. Kalau jumlahnya berapa? Berarti ya kita hitung dari sini. Ada 12 yang jadi PNS, kan orang tuanya ada berapa yang jadi PNS? Ada 12 orang. Kemudian karyawan 10 orang. Pedagang 4 orang. Wira swasta 8 orang. Berarti tinggal kita jumlahkan saja, 12 tambah 10 tambah 4 tambah 8 sama dengan 30. Berarti jumlah murid kelas 4
berarti jumlah murid kelas 4 sebanyak 34. Next, 26 harus teliti ya ini. Pernyataan berikut yang benar. Tidak ada orang tua murid yang berprofesi sebagai guru di sekolah negeri. Ada nggak yang di sini guru, PNS, karyawan, pedagang, atau swasta? Tidak ada guru, maka sudah jelas jawabannya adalah A. Tapi jika kalian pengen tahu yang B, C, dan D kenapa salah, yang B, murid kelas 4 tidak lebih dari 35 anak. Padahal jumlahnya berapa tadi? 34, maka seharusnya tidak lebih dari 34, bukan 35. Lebih dari 10 orang tua murid sebagai karyawan. Lebih dari 10 karyawan, padahal karyawannya pas 10, berarti C juga bukan. Yang D, lebih dari separuh orang tua murid berprofesi sebagai pedagang dan karyawan. Pedagang 4, karyawan 10, 4 ditambah 10, 14. Apakah lebih dari separuh? Tidak, karena 34 dikurangi 14, dia jumlahnya adalah 20. Maka dia tidak lebih dari separuh. Maka dia kan lebih dari separuh, berarti bukan. Berarti yang benar adalah A. Next, yuk perhatikan gambar di bawah ini. Ini sudut apa? Iya benar, sudut lancip. B, jelas ada ininya, maka sudutnya siku. Yang C, lebih dari 90 derajat, sudut tumpul. Yang D ini agak begini miring, tapi jelas ya ini karena tidak ada ininya, maka dia sudut tumpul. Atau kalau bingung kita simpan dulu, kita pura-puranya tidak usah jawab tumpul dulu, masih kita simpan jawabannya sudut apa karena masih bingung. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pasangan sudut terkecil yang menunjukkan sudut tumpul. Tadi kan kita tahu kalau A itu yang satu ini lancip, yang dua siku-siku. Berarti selain 1 dan 2 yang tumpul, maka mana? Berarti ini adalah sudut tumpul. Berarti sudut tumpulnya 3 dan 4. Karena yang ada satunya pasti dia sudut lancip. Yang ada duanya dia siku-siku. Berarti bukan. Nah, ini sekarang dari gambar soal nomor 27, pasangan sudut terkecil yang menunjukkan sudut tumpul dan sudut lancip. Tumpul dan lancip. Nah, berarti yang ada duanya bukan, karena 2 adalah apa tadi 2? Siku-siku. Berarti ini bukan, ini bukan. Tinggal B dan D. Kita lihat tadi yang tumpul 3 dan 4, maka yang 4 bukan, berarti 3 dan 1. Next, hasil pengukuran sudut menggunakan busur. Kita lihat nolnya mulai dari mana? Mulai dari sini ya, berarti dari sini ke sini. Ini dia turun di mana? 100 apa 20? Iya, karena nolnya mulai dari sini, maka dia nilainya 20. Jelek amat sih, Bu. Terakhir, nomor 30. Sudut terkecil yang dapat dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Yang terkecil berarti yang ini, yang terkecil. Kalau yang terbesar ini. Yang terkecil berarti ini. Kita hitung dia. 1, 2, 3, 4. 4 dikali berapa? 1 ini sudut nilainya? Sip, 30. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Tambahin 01, 120. Lebih dari 90 derajat, maka sudut tumpul. Oke? Nah, sudah bisa semuanya. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya Bu Rina. Tidak usah malu-malu. Karena malu bertanya sesat di
jalan. Oke, ini persiapan kalian untuk menghadapi soal PAT. Yang masih bingung boleh tanya ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah, anak kelas 4. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.